Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tolak ukur dalam balance scorecard yang beranggotakan kelompok Akbar Putra Wahyu Gotomo, saya sendiri Aldi Rahman, dan Anissa Rahmawati, Della Puspita Wahyu Saputra. Tolak ukur dalam balance scorecard yaitu Kaplan dan Norton mendiskusikan BSC sebagai kumpulan pengukuran yang memberikan pandangan kepada manajer tentang bisnis dengan cepat. Tapi komprehensif pengukuran tersebut memandang unit bisnis dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard digunakan untuk membantu pengukuran dan keinginan tujuan yang dihasilkan dari 4 perspektif bisnis ini. Perusahaan dapat dengan mudah mendefinisikan faktor-faktor menghambat kinerja bisnis dan merencanakan perubahan strategi berdasarkan penilaian yang diperoleh. Perusahaan dapat menggunakan BSC untuk menerapkan strategi bencana dalam melihat bagian yang perlu menambah nilai. Perusahaan juga menggunakan BSC untuk mengembangkan strategi tujuan. Bisa dilihat gambar yang di atas ini adalah balance scorecard. 1. Financial perspektif. 2. Consumer perspektif. 3. Internal perspektif. 4. Learning and innovative perspektif. Balance scorecard, financial perspektif. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh pengembalian investasi dalam mengelola risiko utama perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sasaran ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat dalam bisnis seperti pemegang saham, pelanggan, dan pemasok. Consumer perspektif. Perspektif pelanggan mempertemukan bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggannya dan menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan produk atau layanannya. Kepuasan pelanggan adalah indikator keberhasilan perusahaan. Sebaliknya, baik perusahaan memperlakukan pelanggannya jelas dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Balance scorecard, internal perspektif. Proses bisnis secara internal menentukan seberapa baik berjalannya perusahaan. BSC menempatkan dalam perspektif tindakan dan tujuan yang dapat membantu bisnis berjalan lebih efektif. Juga membantu menilai produk atau layanan perusahaan yang menentukan apakah sudah sesuai dengan standar yang diinginkan pelanggan. Learning and innovation perspektif. Pembelajaran dan pertumbuhan organisasi penting dalam mengoptimalkan sasaran dan tujuan dengan hasil yang menguntungkan. Personil dalam organisasi harus bisa menunjukkan kinerja tinggi dalam hal kepemimpinan, budaya entitas, penerapan pengetahuan, dan keahlian. Hal ini bisa bertumbuh dengan adanya pembelajaran yang irasional. PTHM Sampurna. PTHM Sampurna Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna yang telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Sejak berdirinya tahun 1913 dengan produk legendaris Jisamsu atau dikenal dengan Raja Kretek Sampurna, adalah pencetus kategori sigaret kretek mesin kadar rendah SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna pada tahun 1989. Perspektif keuangan. Hasil pengukuran kinerja perspektif keuangan PTHM Sampurna Tbk periode 2017-19 sesuai tabel di bawah ini. Analisis kerja dari perspektif keuangan. Yang pertama ada current ratio yang berdasarkan dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 PTHM Sampurna Tbk mampu menutup kewajiban jangka pendek perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya current ratio di atas 1. Perusahaan memperoleh nilai kinerja rata-rata 428%, walaupun kemampuan aktiva lancar dalam membayar kewajiban lancarnya setiap tahun selalu turun. Meskipun nilai aktiva menurun, namun kinerja perusahaan pada tahun 2017 hingga 2019 sudah baik dilihat dari current ratio-nya yang di atas 200%.
di mana 200% merupakan batas minimal current ratio yang baik bagi perusahaan. Yang kedua ada net profit margin. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2017 PT HM Sempurna Tbk berhasil memperoleh laba dari pelanggan sebesar 16,25% dari penjualannya. Untuk tahun 2018, perusahaan memperoleh laba 15,81%, di mana laba menurun sebesar 0,44% dari tahun 2017. Kemudian di tahun 2019, perusahaan berhasil meningkatkan kembali perolehan laba dari pelanggan sebesar 16,1%. Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata nilai net profit margin perusahaan dalam kurang waktu 3 tahun adalah 16,5%. Nilai dari NPM ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan baik dalam 3 tahun terakhir. Yang ketiga ada return of asset atau disingkat ROA. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa ROA dalam 3 tahun terakhir konstan pada waktu 2017 dan 2018. Kemudian menurun pada tahun 2019. Menurunnya ROA menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang efektif dalam pengelolaan asetnya dan kurang produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Pada tahun 2019, kemampuan perusahaan untuk dapat mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih secara efisien sebesar 27%. Yang keempat ada return of equity atau disingkat ROE. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat return of equity perusahaan meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2017 sebesar 37,1%, tahun 2018 sebesar 38,3%, dan pada tahun 2019 sebesar 38,5%. Kenaikan ROE menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba bersih atas modal atau ekuitas yang dimiliki, dan kata lain perusahaan mampu memuaskan kepentingan pemegang saham. Perspektif pelanggan. PT HM Sempurna Tbk menguasai lebih dari 30% pasar atas produk rokok yang diproduksi. Hal ini tentu menjadi sebuah keberhasilan bagi perusahaan karena memiliki pelanggan yang cukup banyak di Indonesia maupun mancanegara. Dalam memperluas pasar-pasarnya, PT HM Sempurna menjalin hubungan baik dengan para konsumennya dengan pelayanan terbaik dari pra-penjualan hingga pasca penjualan, agar konsumen mendapatkan kepuasan. Dengan pertumbuhan pelanggan yang semakin meningkat, perusahaan dapat mendapatkan peningkatan penjualan hingga peningkatan laba operasional. Upaya lain yang dilakukan perusahaan adalah dalam memperluas pasar dengan menambah jumlah distributornya dan meningkatkan penjualan ekspor. Perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi konsumen dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pasca penjualan. Perspektif pembelajaran. PT HM Sempurna Tbk mempersiapkan karyawan agar tetap bersemangat di seluruh label organisasi untuk mencapai visi dan strategi perusahaan. Dengan jumlah karyawan lebih dari 23.000 di seluruh Indonesia, perusahaan memiliki cara kerja baru, yaitu organisasi berbasis proyek PBO untuk proses kerja kolaboratif dan inovatif. Sekitar 100 proyek diluncurkan pada tahun 2019 yang bertujuan mengatasi masalah bisnis dan menciptakan nilai bagi perusahaan. PT HM Sempurna memberikan motivasi kepada karyawannya melalui total reward dan penghargaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan momen berkesan bagi karyawan melalui pengalaman karyawan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten. Dengan lebih dari 23.000 karyawan yang dimiliki Sempurna, program yang didukung oleh Equal Salary
Certification yang memastikan bahwa perusahaan memberikan remunerasi yang sama bagi karyawan pria dan wanita. PT Sempurna juga mendengarkan umpan balik karyawan melalui survei opini karyawan, karena karyawan harus selaras dengan visi dan strategi perusahaan serta mempertahankan Sempurna sebagai tempat yang tepat bagi para karyawan.